Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang seorang yang bernama Simon yang bertemu dengan Filipus di Samaria dan juga kemudian bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini. Kita akan baca dari ayat 4-25, tapi hari ini saya akan fokus pada cerita tentang Simon saja ya. Saya akan bacakan bagian-bagian yang relevan dengan bagian ini. Saya akan baca dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ke 13 dahulu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kemudian saya akan membaca ayat 18-24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat jahatmu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Berbahagia kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita membahas bagian firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami sekali lagi boleh berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar hari ini dari cerita tentang Simon di Samaria ini. Tolonglah kami Tuhan ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami boleh memeriksa diri kami sendiri. Sungguhkah kami sudah mengikut Engkau dengan benar, dengan motivasi yang benar, dan kiranya Engkau yang menuntun kami, sehingga jikalau ada yang salah, Tuhanlah yang akan memperbaiki apa yang ada dalam hati kami, menuntun kami di jalan yang benar, dan membawa kami berjalan di dalam terang-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, bagian yang akan kita bahas ini adalah bagian dari peristiwa pertobatan orang-orang Samaria karena pemberitaan Injil oleh Filipus. Ya, pada waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana di Samaria itu pun orang-orang Kristen menerima karunia Roh Kudus, ya, yang menyatukan mereka, menjadikan mereka satu gereja Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas ada seorang yang bernama Simon, ya, yang dalam catatan ayat 9-13 itu dikatakan bahwa dia adalah seorang penyihir yang barangkali mungkin dalam hal tertentu dia adalah tukang sulap begitu ya. Dan dikatakan firman Tuhan, orang ini berlagak penting gitu ya. Dia berlagak menjadi orang yang hebat
di Samaria. Dan kemampuannya melakukan sihir itu atau sulap itu menakjubkan banyak orang di kota itu, sehingga banyak orang Samaria ikut dia, ya. Nah, tetapi ketika Filipus datang, orang-orang pengikut Simon ini kemudian lebih takjub pada mujizat dan kuasa yang ditunjukkan oleh Filipus dengan kuasa Roh Kudus, dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang di dalam nama itu Filipus melakukan penyembuhan dan mengusir kuasa-kuasa gelap. Nah, saudara-saudara, dikatakan Simon ini kemudian juga menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian dia dibaptis bersama-sama dengan orang-orang Samaria yang lain. Bukan cuma itu, diceritakan berikutnya sejak dia dibaptis, Simon ini kemudian bersama-sama dengan Filipus setiap hari. Barangkali dia mengambil bagian bersama-sama dengan orang-orang yang melayani bersama dengan Filipus. Nah, ketika banyak orang di Samaria bertobat, dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, diutuslah Yohanes dan Petrus ke Samaria. Dan kemudian ketika mereka datang, mereka kemudian menumpangkan tangan dan barangkali juga meneguhkan baptisan itu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dikatakan turunlah Roh Kudus pada orang-orang di Samaria. Itu yang kita pelajari pada waktu yang lalu. Nah, kemudian kita membaca hari ini, ya, bagaimana Simon itu kemudian tertarik dengan kuasa yang dia lihat dimiliki oleh rasul-rasul itu. Menurut pendapatnya, ya, dia mengira Petrus dan Yohanes itulah yang menurunkan Roh Kudus, sehingga muncullah tanda kepenuhan Roh Kudus yang barangkali bentuknya adalah bahasa lidah dan ada kuasa-kuasa lain yang kemudian membuat dia terpesona. Jadi dia berpikir dua orang ini bisa melakukan sihir juga seperti dia dulu. Nah, dia berpikir dua orang ini karena penumpangan tangannya mendatangkan Roh Kudus orang-orang di Samaria. Padahal kita sudah membahas, bukan, bahwa sesungguhnya penumpangan tangan itu bisa jadi adalah merupakan peneguhan dari baptisan yang dulu cuma dalam nama Yesus. Sekarang Petrus dan Yohanes membaptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus turun yang sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka adalah menjadi satu dengan gereja Tuhan di Yerusalem, ya. Tanda disatukannya gereja. Ini terjadi juga, saudara-saudara, dalam peristiwa Kornelius, ya, ketika Petrus memberitakan Injil dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu turunlah Roh Kudus, ya. Dan ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem itu mengatakan, kenapa kau membaptis orang-orang kafir itu? Dan lalu Petrus mengatakan, aku melihat keluarga Kornelius itu menerima Roh Kudus dan menerima karunia sama dengan pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagaimana aku bisa mencegah dia? Dia itu Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, karunia Roh Kudus itu membuat Petrus itu melihat bahwa mereka itu menjadi sama dengan kita. Dan itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 18 itu menenangkan hati semua orang di Yerusalem. Dan mereka mengakui, jadi Tuhan juga memberikan karunia pada bangsa-bangsa. Nah, saudara, saya kira itu yang terjadi juga di Samaria, begitu, ya. Jadi turunnya Roh Kudus itu bukan karena penumpangan tangan itu, tetapi karunia Roh Kudus itu adalah kehendak Tuhan supaya ketika mereka dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menurut formula yang diajarkan Tuhan Yesus, mereka disatukan dengan gereja Tuhan di Yerusalem. Dan kemudian Roh Kudus turun juga menunjukkan, membuktikan bahwa mereka disatukan dalam gereja Tuhan. Tetapi bagi Simon, itu adalah kuasa yang dibawa oleh Petrus dan Yohanes, gitu, ya. Dan Alkitab mencatat Simon itu tidak tertarik pada Roh Kudus yang turun atas dirinya. Barangkali dia juga adalah orang yang menerima Roh Kudus karena dia juga orang dibaptis. Tapi dia tidak tertarik dengan kuasa Roh Kudus yang datang pada dirinya, tapi dia tertarik dengan kemampuan untuk mendatangkan mujizat itu,
ya. Dia tertarik dengan ilmu untuk menurunkan Roh Kudus itu. Dia berpikir itu adalah seperti ilmu sihir yang dulu dia punyai. Karena dulu mungkin dia juga membayar pada orang-orang yang mengajari dia sihir atau sulap itu. Sekarang dia menawarkan kepada rasul-rasul itu, berikan saya ilmu itu, saya akan bayar kamu. Dia mau menjadi hebat seperti rasul-rasul itu. Dan dia mau juga bisa menurunkan Roh Kudus. Dia ingin punya kuasa atas roh itu. Nah saudara-saudara, itulah yang membuat kemudian Petrus itu menjawab dia dan menunjukkan kondisi iman Simon ini. Saudara, ada 3 hal yang saya catat ya dari apa yang dijawab oleh Petrus. Yang pertama, Petrus berkata di ayat yang ke-20, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah saudara-saudara sekalian, ini adalah teguran yang sangat keras. Binasalah, yang artinya kamu masuk neraka, kamu tidak selamat ya, kamu mati. Saudara-saudara, saya ingat bagaimana Petrus itu menegur Ananias dan Safira juga ya, ketika mereka menipu Roh Kudus itu. Tetapi menarik, Simon di sini tidak mati ya. Nah saudara-saudara, tapi perkataan ini sama kerasnya dengan itu ya. Binasalah kamu dengan uangmu itu, sebab kamu salah. Nah saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita betapa kita itu bisa salah ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Simon ini sudah dibaptis, Simon ini percaya Tuhan Yesus, tetapi dia salah di dalam mengikut Yesus ya. Simon itu mau membeli berkat dengan uangnya. Simon itu mau membeli kuasa dengan uangnya. Nah saudara-saudara, ini mengingatkan kita semua, ketika kita mengikuti Yesus, mari kita memeriksa motivasi kita. Apa kita mengikut Tuhan itu karena sungguh-sungguh kita mengingat akan cintanya yang besar kepada kita, atau kita mengikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu? Banyak orang itu memberi persembahan, memberi dengan motivasi untuk mendapatkan berkat pengembalian yang lebih besar. Banyak orang itu memberikan perpuluhan karena dia berpikir janji Tuhan mengatakan, berikanlah perpuluhan padaku, nanti ku bukakan tingkap-tingkap langit. Itu bukan janji Tuhan, tapi itu teguran Tuhan sesungguhnya. Karena mereka tidak setia, sehingga Tuhan menutup langit, menutup berkat. Kalau engkau mengingat kembali akan kewajibanmu menjadi umatku, aku akan memberkatimu. Maksudnya begitu saudara-saudara. Jadi ini bukan berikanlah perpuluhan untuk saya berkati, tidak. Itu adalah peringatan bahwa langit itu kututup, engkau tidak berkati karena kamu tidak setia. Nah itu ya, jadi mesti ingat itu. Dan hati-hati saudara-saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang salah ketika berbicara tentang investasi ya. Dia berpikir ketika dia memberikan uangnya itu dia seperti investasi membangun sebuah kerajaan yang menguntungkan dia. Saudara-saudara, memang betul ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya, pakailah mamon yang tidak jujur ini untuk ditukar dengan mamon yang abadi itu ya. Kalau engkau memakai uangmu itu melayani Tuhan, Tuhan akan memberkatinya di sorga saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, kita mesti ingat, ini bukan maksudnya kita berinvestasi, tapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita apa yang lebih penting itu. Bukan harta di dunia, tapi harta di sorga. Mari kita berpikir ke sorga, itu maksudnya ya. Jadi jangan saudara-saudara, kita melakukan ibadah kita, persembahan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Simon bersalah dalam hal itu. Mari kita mengingat itu ya, karena kita juga bisa seperti itu ya. Kedua, dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini,
Berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengampuni niat hatimu itu. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira peringatan yang baik dari Petrus ya. Dia tidak langsung menghukum Simon sekalipun dia menegur dengan keras, binasalah. Tetapi masih ada kesempatan bagi Simon. Bertobatlah. Kenapa? Sebab hatimu tidak lurus. Saudara-saudara, dikatakan kamu tidak punya bagian dalam perkara inilah. Kata perkara itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu pakai logos ya. Logos itu adalah firman. Logos itu punya maksud pemberitaan Injil ini ya, pelayanan keselamatan, pelayanan rohani ini. Kamu tidak dapat bagian di dalam hal ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, sejak dia itu percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, Simon itu terus-menerus bersama-sama dengan Filipus. Sehingga seakan-akan Simon itu ambil bagian dalam pelayanan Filipus. Mungkin dia sedang melayani, saudara-saudara. Tetapi Petrus dengan jelas mengatakan, kamu tidak ada bagian. Semua yang kamu lakukan itu sia-sia. Begitu loh kira-kira ya. Sebab hatimu itu tidak lurus di hadapan Tuhan. Hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kau mempunyai motivasi yang lain. Saudara-saudara, kiranya itu mengingatkan kita. Kita mempunyai motivasi yang lain. Dan karena itu Petrus berkata, bertobatlah ya. Sebab kamu itu belum lahir baru. Ajit Firmandu mengatakan bahwa ini membuktikan Simon itu belum lahir baru. Sehingga Petrus itu mengatakan bertobatlah ya. Berdoalah pada Allah supaya kamu jangan dihukum oleh niat jahatmu itu ya. Berbalik dari motivasi yang salah, berbalik dari jalan yang salah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya itu juga mengingatkan kita. Bisa jadi kita sudah melayani Tuhan, tetapi kita mempunyai hati yang salah, motivasi yang salah. Kemudian Petrus menunjukkan kondisi hati Simon itu kepada Simon. Ya, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sebab aku melihat di dalam hatimu Simon, bahwa hatimu itu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dua hal, saudara. Petrus itu melihat di dalam hati Simon ada kepahitan, empedu yang pahit. Saudara, kepahitan itu ada dua kali disebut di dalam Alkitab ya. Ajit Firmandu itu mengatakan ini mungkin mengacu kepada apa yang juga disebut sebagai racun yang pahit di dalam Ulangan 29 ayat 18. Musa itu mengingatkan mereka, jangan ada penyembahan berhala di antara kamu. Nah, saudara, orang itu bisa mengikuti Tuhan, menjadi umat Tuhan, tapi sungguhnya menyembah berhala. Jadi itu membawa pengaruh kepada seluruh umat untuk terbawa pada hal yang buruk itu. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 15 juga dikatakan, jangan ada akar pahit di antara kamu ya. Karena itu akan buat kamu salah, kamu akan mencemarkan seluruh umat. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika Petrus itu berbicara tentang aku melihat ada empedu yang pahit dalam hatimu Simon, teguran itu mengingatkan Simon bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, dan Petrus memaksudkan itu supaya Simon itu jangan mengikut Tuhan dengan salah dan kemudian mempengaruhi jemaat yang lain, mencemarkan jemaat yang lain karena ada sesuatu yang salah di dalam imannya itu, sesuatu yang pahit yang bisa menimbulkan kerusakan pada umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita, kalau kita melakukan pelayanan dengan cara yang salah, dengan motivasi yang tidak benar, kalau kita ini mengikut Tuhan tetapi sesungguhnya menyembah diri sendiri atau menyembah harta atau mengikuti keinginan-keinginan manusia, saudara-saudara, kita bukannya celaka pada diri sendiri, tapi kita bisa mencemarkan, mempengaruhi, merusakkan umat Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya bagi orang-orang yang mau melayani untuk menjaga supaya hati kita lurus di hadapan Tuhan. Yang kedua itu
Petrus juga mengatakan, aku melihat hatimu terjerat dalam kejahatan. Terjerat itu dalam arti terperangkap, belum bisa dilepaskan dari dosa. Saudara-saudara, lahir baru itu adalah perubahan, keluar dari yang lama menjadi yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu Alkitab mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, baptisan itu juga melambangkan hal yang sama. Mati bagi hidup lama, lalu bangun lagi, keluar pada hidup yang baru. Lahir baru itu adalah transformasi. Pendeta Billy Graham mengatakan, lahir baru itu adalah transformasi, bukan cuma reformasi. Lahir baru itu bukan cuma kita diperbaiki dan diperbaiki, tapi lahir baru itu adalah sungguh-sungguh diubahkan, bukan cuma diperbaiki. C.S. Lewis itu mengatakan, waktu kita percaya pada Kristus Yesus ya, Tuhan itu tidak memotong ranting-ranting kita yang jahat, tidak hanya memotong sifat-sifat kita yang buruk, tetapi Tuhan itu memotong kita sampai ke akarnya, dan kemudian mengganti dengan hidup yang baru, yang tumbuh menjadi benih yang baru. Transformasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, ubahlah hidup saya, ya. Hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang dari neraka menjadi ke sorga. Hidup yang dulu adalah dimurkai Allah, sekarang menjadi umat Allah. Ada contoh yang bagus yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ya, ketika dia mengatakan kamu sudah lahir baru. Sebab itu orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi biarlah dia bekerja keras, dan dengan usaha itu dia bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi orang lain. Nah, perhatikan ya, orang mencuri itu mengambil orang lain. Orang menjadi Kristen bukan cuma berhenti mencuri, tetapi kata Paulus harus bekerja keras, dia dapat, tapi bukan cuma dapat untuk diri sendiri, tapi memberi. Nah, saudara perhatikan, dari mengambil menjadi memberi. Ya, itulah perubahan. Ya, itulah perubahan dan itulah hidup baru. Petrus itu mengingatkan Simon. Simon, hatimu belum lahir baru, belum berubah, bertobatlah. Kata bertobat itu juga artinya berbalik, ya, bukan berhenti menyesal, tetapi berbalik dari utara ke selatan, ya, dari kematian pada kehidupan, dari dunia ini kepada Kristus dan sorga. Saudara, kiranya itu mengingatkan kita sekalian. Sudahkah hidup saya diubahkan oleh Roh Kudus, oleh iman saya pada Yesus Kristus? Itulah iman yang sejati. Saudara-saudara, jawab Simon, hendaklah kamu mendoakan aku supaya jangan terjadi apa yang kamu katakan itu. Saudara-saudara, Ajit Fernando itu berkata, dari jawaban ini dia melihat Simon itu tidak ada ketertarikan untuk rindu berubah menjadi mengasihi Tuhan hatinya itu, tetapi dia itu cuma takut pada hukuman Tuhan itu. Dia ingin bebas dari hukuman. Dia tidak ingin dimerdekakan oleh iman pada Kristus Yesus itu. Saudara-saudara, tetapi Simon tidak mati, bukan? Saya cuma berharap semoga peristiwa dicatat oleh Lukas untuk mengingatkan kita bagaimana si Simon itu kemudian mungkin menjadi orang yang percaya yang sejati, ya. Karena ada dicatat si Simon ini terhukum seperti Ananias dan Safira seperti itu. Tetapi yang jelas saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi orang yang mengikut Tuhan. Simon itu menjadi contoh yang baik bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan,
dan melayani Tuhan. Kita bisa sungguh sudah percaya Tuhan. Kita sungguh sudah dibaptis. Kita sudah mungkin ikut melayani. Tetapi sungguhkah kita tertarik kepada kasih Allah itu? Atau kita hanya tertarik pada berkat-berkat karunia-karunia Allah itu? Ya, saya berdoa sungguh-sungguh kita mempunyai hati yang terpikat oleh kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib itu. Kita bersyukur dan menerima anugerah itu dengan hati yang hancur. Untuk aku orang yang berdosa ini, Tuhan sudah mati. Aku mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati tidak diberkati itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi biarlah motivasi hati kita itu dipikat oleh kasih-Nya. Saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap akal budi saya, segenap kekuatan saya. Dan karena saya mau mengasihi Dia, saya mau mengasihi sesama, memberitakan Injil itu. Seperti Tuhan sudah mengasihi aku mau mengasihi sesamaku. Kiranya Tuhan menolong kita mempunyai iman yang benar. Kiranya Tuhan menuntun kita menjadi orang-orang yang punya hati yang lurus di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu bagaimana mengikut Engkau. Karuniakan kami hati yang lurus. Kami mengaku kami orang-orang berdosa. Betapa sering kami juga salah berjalan. Ampunilah kami. Dan kiranya kasih-Mu menopang kami, menuntun kami di jalan yang benar. Pakailah hidup kami memuliakan nama-Mu, dan kiranya kami boleh bersuka cita, karena kami boleh memuliakan nama-Mu dari sekarang ini sampai kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita nanti bertemu jam 6 sore di dalam Zoom meeting untuk mendiskusikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.